Ya, malam hari ini Fokus Terkini TVRI masih membahas terkait dengan tanda tanya yang besar. Pemilu 2024 apa benar diundur? Nah, kita akan langsung tanyakan. Kalau tadi diskusi kita sangat menarik, masih bersama dengan Bang Ali Ngabalin, lalu Bang Rifki, dan juga dari Prima, Bang Domingus Octavianus, Sekjen Prima. Kita tersambung via by phone, via telepon bersama dengan Bang Idam Holik yang masih menuju ke Bali saat ini, yang saat ini sudah landing sepertinya ya. Kita akan coba mendengar atau tersambung dengan Bang Idam Holik. Bang Idam Holik, Assalamualaikum, selamat malam. Bang Idam. Oke, nanti kita akan mencoba menghubungi kembali yang tadinya kita harusnya tersambung via Zoom, tapi kita akan coba untuk menghubungi beliau, Bang Idam Holik yang saat ini sudah ada di Bali, sudah landing di Bali begitu. Saya kembali ke Bang Domingus, artinya apa sebetulnya yang diinginkan saat ini di Prima sendiri untuk penyelesaian lebih lanjut begitu? Upaya apa yang tentunya harus terus didorong? Yang pasti pada intinya seperti tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Bang Balin, kemudian juga dari Bang Ferry. Pada intinya adalah pemulihan hak politik kami. Itu yang menjadi inti persoalannya. Dan itu bisa selesai masalahnya. Nah, yang kita perlu cari tahu adalah jalannya. Jalan hukumnya seperti apa. Dan itu yang coba kita konsultasikan dengan berbagai pihak. Ya, termasuk kami sebenarnya punya rencana juga. Walaupun tidak dipanggil oleh Komisi 2, kami punya rencana untuk datang dan meminta teman-teman dari Komisi 2 untuk memediasi bagaimana jalan keluarnya supaya masalah ini kita anggap selesai. Jadi sudah ada iktikat baik ya untuk mediasi dari Komisi 2 sendiri ya? Kami sudah punya keinginan, kemarin juga waktu live dengan Pak Doli, Bang Doli juga sempat sampaikan, kita begini bagaimana kita coba cari upaya hukumnya. Jadi ya itu sebenarnya pada poin yang kita inginkan ya. Mungkin teman-teman punya jalan keluar, apakah perlu ada satu entah istilahnya apa, lex spesialis atau apa, kita bisa selesaikan masalah ini secara cepat. Gitu. Secara cepat, Bang Rifki. Artinya tadi selain RDP begitu, mediasi juga bersama dengan Prima, KPU. Ya tentu nanti dalam rapat internal kami pada tanggal 13 Maret yang akan datang, kami akan melakukan membahas ini ya. Bagaimana mekanisme yang paling tepat, apakah RDP terbuka atau kami nanti di lintas poksi ya, di lintas praksi ingin membicarakan ini. Tapi prinsip dasar bahwa putusan pengadilan itu harus dilakukan upaya hukum agar kemudian kita mendapatkan putusan yang lain gitu, putusan yang tidak membuat kebisingan-kebisingan yang sekarang menjadi diskursus di mana-mana ini. Karena Komisi 2 tentu tidak boleh melangkah terlalu jauh, di sisi lain mengabaikan putusan pengadilan. Saya dengan segala hormat, Pak Mahfud ini pembimbing skripsi saya dulu S1. Tapi kalau kemudian kita diminta untuk mengendorse KPU untuk tidak melaksanakan satu putusan peradilan, saya kira ini juga akan menjadi presiden yang kurang positif. Karena kita membangun satu peradilan yang independen, yang mandiri, yang dijamin oleh konstitusi pasal 24. Itu kan ikhtiar kita luar biasa. Nah kalau kita ingat di masa lalu, peradilan itu di bawah eksekutif, di bawah menteri kehakiman ya. Sekarang kita bangun itu dengan independensinya. Karena itu yang paling tepat adalah mari kita dorong ada upaya hukum agar anasir-anasir yang membuat kebisingan itu mudah-mudahan di pengadilan tinggi nanti bisa tidak ada lagi. Di sisi yang lain kawan-kawan Prima juga kemudian bisa diakomodir. Nah setelah itu barulah rasanya Komisi 2 DPR RI layak untuk kemudian melakukan endorsement kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nanti tinggal teknisnya bagaimana. Salah satu kewenangan legislasi kami dibanding komisi yang lain, kami itu kan bukan hanya berhak membahas RUU menjadi undang-undang, tapi berhak untuk kemudian menerima konsultasi, dan itu wajib hukumnya, konsultasi peraturan KPU dan peraturan Bawaslu. Sehingga kemudian seluruh PKPU dan Perbawaslu itu harus disampaikan dulu ke Komisi 2 DPR RI sebelum diundangkan. Nah kalau ada perubahan-perubahan terkait dengan status hukum Partai Prima, tentu harus ada penyesuaian PKPU. Bagaimana ada peraturan yang harus segera kita. Nah itulah domain kami Komisi 2. Di luar itu tentu Komisi 2 tidak berani melangkah. Karena kalau kami melangkah, kami juga melakukan pelanggaran hukum. Kita ini kan semua taat hukum. Baik, tapi ini kan proses bandingnya kan masih terus berjalan oleh KPU, begitu. Artinya suara dari teman-teman proses banding itu cepat atau lambat tergantung pengadilan tinggi. Dan saya kira Mahkamah Agung, CQ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu tidak berada di ruang hampa. Mereka mendengar sekali bagaimana sensitivitas publik ini. Saya kira kita semua ini sudah jauh mengendorsement mereka. Insya Allah
akan ada segera capaian solusi yang akan kita dapat urusan ini. Oke, Bang, ini kan banding kan masih berjalan, artinya suara-suara dari teman-teman 9 fraksi di Komisi 2 ini tetap menginginkan tahapan ini terus berlangsung begitu, menghargai. Oh iya, karena kan belum berkekuatan hukum tetap, karena ada upaya hukum banding. Jadi ya memang tidak kita laksanakan ini, karena ada upaya hukum banding. Dan karena itu, kalau soal tahapan itu udah pasti. Tadi Bang Ali Muhtar ngabarin kalau itu sudah pasti. Yang sekarang sedang kita koreksi adalah kenapa kok kemudian KPU bisa tidak menyajikan evidensis yang tepat, atau kemudian ada tahapan yang kemudian membuat hak-hak keperdataan orang yang sampai di-challenge ke pengadilan, yang kemudian ini menimbulkan hal-hal seperti ini. Nah, profesionalitas inilah yang menjadi domain kami pengawasan gitu. Oke, Nah, baik. kira-kira Saya akan wilayahnya di konfirmasi situ. langsung ke Bang Idam. Bang Idam yang saat ini tersambung via telepon. Bang Idam, Assalamualaikum. Ya, baik Mas. Baik, masih mendengar suara kita di studio ya, Bang Idam? Ya, baik. Didengar. Kebetulan saya masih di jalan, saya minta maaf. Oke. Luar biasa. Oke. Baik, Bang Idam, ada Bang Ali Ngabalin, ada Bang Rifki Komisi 2, ada Bang Domingus dari Partai Prima. Yang ingin kami tanyakan dalam diskusi tadi yang beberapa segmen lalu begitu, kira-kira bandingnya ini kapan, Bang? Ya, sesuai dengan ketentuan beracara, kami diberikan kesempatan dalam rentang 14 hari sejak putusan PN tersebut dibacakan, dan saat ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk meregister memori banding tersebut. Mempersiapkan segala sesuatunya termasuk akan dilakukan banding. Artinya ini kan banyak juga suara-suara tadi kita diskusi juga. Ada suara terkait dengan ketidakprofesionalan, ketidakseriusan KPU. Sebetulnya serius nggak sih Bang Idam terkait dengan gugatan ini? Saya pikir sekarang-karang ini ada hal yang sifatnya disinformatif yang perlu kami jelaskan, bahwa KPU di setiap tahapan, KPU di setiap persidangan itu sangat serius menghadapi ini semua, dan kami selaku prinsipal, ya kami ini selaku pelaku, jadi dalam persidangan itu kami memang menyampaikan apa yang kami saksikan, apa yang kami lakukan, dan mengenai berkaitan dengan aturan semua sudah kita sampaikan dalam persidangan di pengadilan negeri tersebut. Oke, artinya KPU serius ya terkait dengan gugatan ini? Sangat serius. Di setiap persidangan kami sangat serius, nggak ada yang nggak serius. Oke. Dan sebenarnya kalau kita baca, ya kalau kita baca aturan kan semuanya sudah jelas. Ya. Tidak hanya Undang-Undang Pemilu, tapi Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 pasal 11 kan jelas. Harusnya seperti apa pengadilan negeri terhadap kasus ini. Oke, baik. Bang, ini kan kita berkaca juga dari keputusan setelah kemarin, mungkin masyarakat menilai ketidakseriusan dari KPU begitu. Nah, artinya untuk banding ini gimana KPU meyakinkan publik begitu yang menginginkan keseriusan KPU dalam menyelesaikan gugatan ini begitu, Bang Idam? KPU sangat serius, yang nggak serius itu adalah para analis-analis yang menuduh KPU ini tidak serius. KPU sangat serius dalam menyiapkan jawaban dalam proses persidangan di PN Jakarta. Oke, artinya bagaimana KPU sendiri tanggapannya terkait dengan perbuatan melanggar hukum begitu? Terkait dengan Partai Prima yang mengatakan bahwasanya memang KPU melakukan perbuatan melanggar hukum ini. Ini kan persoalan verifikasi terhadap persyaratan partai politik calon peserta pemilu, dan kita semua tahu kalau kita buka undang-undang ya, khususnya pasal 466 dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, ini persoalan perdata. Ya, karena ini berkaitan dengan administrasi negara. Oke. Tadi Bang Ferry dalam diskusi ini Bang Ferry izin begitu. Artinya Bang Idam, jangan sampai ada pembusukan di internal KPU. Ini tadi mengutip apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Ferry Amsari sebagai pakar hukum tata negara begitu. Anda menilainya seperti apa? Ya, berkaitan dengan pendapat-pendapat publik yang ingin memastikan bahwa kami serius, saya pikir itu perlu kami dengar, dan kami pastikan bahwa kami sangat serius sejak awal berkaitan persidangan di PN ini. Oke, baik. Saya akan minta tanggapan dari Partai Prima terlebih dahulu, Bang Domingus. Seperti apa tadi apa yang diungkapkan keseriusan dari KPU begitu, bahwasanya KPU serius kok untuk menangani gugatan ini dari Prima. Ya kalau dari kami kan ini sedang proses hukum ya, jadi kalau menurut kami ya memang sudah seharusnya, ya sudah haknya KPU untuk serius menghadapi masalah ini, gugatan kami. Tapi ya
pada prinsipnya kami melihat bahwa memang ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan pada pengadilan di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu sudah menyatakan bahwa atau sudah membuktikan bahwa memang terjadi pelanggaran tersebut. Ada satu poin yang sebenarnya tidak masuk dalam pengadilan itu adalah soal putusan KPU di tanggal 14 Apa yang itu, tidak Bang? mencantumkan nama prima ya, nama partai-partai yang tidak lolos sesuai dengan PKPU sendiri pasal 135 dan 136. Baik. Ya. PKPU nomor 4 ya. Oke, saya akan tanyakan ke Mas Adi. Mas Adi masih tersambung dengan kita ya Mas Adi ya. Mumpung ada Bang Idam Holik, Komisioner KPU. Ini apa yang tentunya menjadi perhatian serius dari KPU untuk bisa menyelesaikan agar tidak terjadi kegaduhan, menyelesaikan gugatan ini. Mas Adi. Ya, saya kira dua hal, Mas Jaya. Pertama, KPU harus memastikan bahwa upaya-upaya hukum seperti melakukan banding segera dilakukan ya, sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan bahwa KPU sampai saat ini tidak serius, apalagi dianggap palsu kan, karena hanya sebatas omongan tapi tidak langsung melakukan banding. Yang kedua tentu saja harus dipastikan bahwa semua proses tahapan yang sudah dilakukan itu lanjut, tidak seperti yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagi saya putusan Pengadilan Negeri itu biasa-biasa saja kalau tidak ada poin yang kelima. Yang menjadi huru hara itu adalah poin yang kelima yang meminta semua tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU itu dihentikan dan dimulai dari awal, yang itu artinya akan mengganggu pemilu di 2024. Yang ketiga bagi saya ini akan menjadi satu presiden ke depan bahwa kalau ada partai politik peserta pemilu yang dianggap ditolimi, dianggap tidak lolos verifikasi, setelah ditolak oleh Bawaslu, setelah mencari keadilan di Petun misalnya tidak mendapatkan jawaban yang positif, maka akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Partai Prima. Mereka datang mencari keadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan ini ya yang harus diantisipasi oleh ke depan, bahwa banyak jalur hukum yang dilakukan oleh partai-partai yang dianggap tidak lolos ke pemilu. Saya kira di situ saja sebenarnya Mas Jaya, everything lah bagi saya yang jelas kalau pemilu sampai ditunda, saya membayangkan akan terjadi satu kios politik lah yang kemudian menurut saya harus kita antisipasi. Bahwa proses hukum tetap dijalankan, ya semua itu harus dijalankan. Tapi yang paling penting, kalaupun toh betul ada upaya-upaya untuk melakukan penundaan, efek dari kios, efek dari huru hara ini perlu untuk bisa dipikirkan. Jangan hanya karena ingin menunda pemilu 1 tahun, tapi mengorbankan segala hal yang terkait dengan sesuatu yang secara transparan, secara terang benderang sudah kita perjuangkan sejak lama tentang eksistensi dan menyelamatkan demokrasi baik secara konstitusional dan prosedural. Saya kira di situ menurut saya. Baik, saya akan minta tanggapan langsung Bang Rifki terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Idam. Ya, kami mendukung penuh KPU dan dukungan itu bisa dilihat bagaimana harmonisnya Komisi 2 dengan KPU selama ini gitu. Dukungan terhadap proses legislasi PKPU, dukungan terhadap anggaran, dan terkait dengan ini pula kami mendorong agar KPU berupaya sedemikian rupa agar jangan sampai ada anasir-anasir yang mengganggu tahapan pemilu tahun 2024. Ya, sebagaimana amar putusan, salah satu amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Jaya, saya ingin katakan, saya punya banyak teman ya, yang bekerja di lembaga peradilan. Mereka juga kerap kali dalam tanda kutip harus menerima satu perkara perdata, terutama perbuatan melawan hukum, terkait dengan urusan-urusan kepartaian dan kepemiluan yang sebetulnya jalur hukumnya sudah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, bukan pada ranah perdata. Tetapi kita tahu bahwa perbuatan melawan hukum itu by definisi adalah perbuatan oleh warga negara atau kelompok warga negara atau institusi negara badan hukum, baik privat maupun publik, yang melanggar undang-undang atau peraturan perundang-undangan, sehingga tafsirnya sangat luas. Sehingga itu, mohon maaf, itu menjadi pasal yang sangat karet yang bisa digunakan oleh siapapun. Tapi ini kan permasalahannya beda Bang. Kalau prima ini kan sebentar, belum. Bukan begitu. Ada misalnya orang PAW. PAW itu pergantian antar waktu, itu mekanismenya bukan perdata. Tapi di beberapa peradilan dia melakukan gugatan perdata dulu padahal dia nggak berhak. Hanya untuk apa? Hanya untuk mendelay proses PAW. Sehingga partai politik tidak bisa kemudian segera menunjuk siapa yang harus di-PAW, kemudian institusi negara dalam hal ini KPU dan seterusnya tidak bisa meng-SK-kan. Jadi saya ingin menghimbau kepada yang mulia Majelis Hakim di seluruh Republik ini dalam konteks ini, dalam konteks kepemiluan terutama,
kita bukan hanya bicara soal menghadirkan keadilan dan kepastian hukum. Tapi dalam konteks kepemiluan, kita ingin menghadirkan satu institusi demokrasi yang bekerja by period. Kalau periodisasinya terganggu, maka ada hak orang lain juga yang akan terganggu di situ. Ambil contoh misalnya, tadi seorang kepala daerah, ya kan, mestinya dia menjabat 5 tahun. Tapi karena ada sengketa hukum yang terus-menerus, dia hanya menjabat 3,5 tahun. Karena 1,5 tahun hanya habis untuk itu. Nah, saya ingin katakan dalam konteks ini, jangan sampai kemudian memberikan kepastian hukum pada Partai Prima, tapi mendelay kepastian hukum bagi yang lain. Mendelay kepastian hukum dalam konteks itu bagi yang lain, itu juga adalah pelanggaran hukum. Jadi saya ingin menambahkan stressing point yang disampaikan oleh Bang Adi tadi. Bukan sekedar hanya kekosongan hukum. Tapi kemudian yang lain yang sudah mempersiapkan diri. Bang Ali Muhtar Ngabalin ini udah bikin baliho, comeback to Senayan tahun 2024. Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Kan begitu. Nah jangan sampai kemudian itu didelay karena periodisasinya sudah diatur sedemikian rupa. Jadi kalau kita bicara hak, rechten dalam bahasa Belandanya, itu harus kita pahami secara komprehensif. Jangan kemudian rechten satu pihak kemudian membuat unrechten pada pihak yang lain. Saya kira itu. Terakhir Bang Ali. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa tanggal pelaksanaan pemilu 2024 sudah ada, tanggal 14 Februari 2024. Alokasi anggaran tadi pemerintah dengan DPR sudah selesai, tahapan pemilu sedang berjalan, dan komisi yang menyelenggarakan itu adalah independen, dalam hal ini adalah KPU, bahwa ada peristiwa yang terkait dengan putusan pengadilan negeri tentang apa yang diajukan oleh Partai Prima. Ini dua hal yang berbeda, tapi saya mau bilang bahwa mari tetap Anda boleh tidak setuju dengan putusan pengadilan, kita boleh menolak putusan pengadilan, tetapi umpama seperti tadi istilahnya batal demi hukum. Tetap juga ada prosesnya, ada mekanismenya supaya orang itu tidak boleh menganggap remeh. Putusan pengadilan itu adalah institusi negara. Jadi mari kita melihat perkara-perkara ini sebagai satu perkara yang memang kita harus hadapi sebagai sebuah bangsa yang besar dalam proses demokratisasi yang makin bagus dan meluas, hak-hak demokrasinya Partai Prima dan lain-lain semuanya. Ini berjalan seperti biasa saja, tapi saya tetap berkepentingan untuk dan atas nama pemerintah, tentu kami ingin menyampaikan bahwa narasi-narasi kita tentang gagalnya pemilu, carut marut, centang perenang dan macam-macam, kekacauan dan segala macam keamanan, ini menurut saya tidak perlu diamplifikasi, tidak perlu digelorakan lebih gede, sehingga karena itu akan nanti membuat tidak bagus dalam pengertian di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Ya, terakhir saya akan ke Bang Idam. Bang Idam masih mendengar suara kita ya. Bang Idam, publik tentunya menginginkan KPU agar segera menyelesaikan terkait dengan gugatan ini. Apa yang mungkin akan dikatakan kepada publik yang menyaksikan Fokus Terkini TVRI? Bang Idam, singkat saja. Bang Idam. Sudah putus. Bang Idam? Sudah putus. Ya, sepertinya terputus. Ya, kita akan kawal bersama. Terima kasih Bang Ngabalin, terima kasih Bang Rifki, terima kasih Bang Dominus, tetap semangat. Dan juga Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Salam sehat selalu Mas Adi. Ya, dan demikianlah Fokus Terkini TVRI. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat malam, sampai jumpa.